warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Ingat moto kita SDPD 1, kita mau, kita bisa, fokus, sukses. Ya, kembali bertemu dengan Bapak Rendra dan kita akan mencoba belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Dan KD-nya 3.2, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Kali ini kita perhatikan dalam gambar, ini adalah kapal layar dari bangsa Portugis dan ini ada kapal layar dari Belanda. Kita akan bahas tentang kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Nusantara. Pada awalnya bangsa Eropa datang ke wilayah Indonesia dengan tujuan berdagang dan menyebarkan agama Nasrani. Namun karena Indonesia kaya akan rempah-rempah yang di negaranya sangat mahal harganya, maka mereka ingin menguasai dan menjajah wilayah Indonesia. Hal ini membuat banyaknya perlawanan dari beberapa pemimpin di Indonesia. Beberapa kedatangan negara asing yang datang ke Indonesia. Yang pertama itu adalah Portugis, ya, tahun 1512 dengan pemimpinnya Alfonso de Bouquet, yaitu bacanya Alfonso de Albuquerque. Tempat kedatangan di Maluku. Yang kedua Spanyol 1521 dengan pemimpin Juan Sebastian Elcano. Tempat kedatangannya di Maluku. Kemudian Perancis tahun 1527 dengan pemimpinnya Pierre Jaunay. Tempat kedatangan di Aceh. Kemudian Belanda 1552 dengan pemimpinnya Cornelis de Houtman di Banten. Inggris 1579 dengan pimpinannya F. Drake di Ternate. Dan Jepang tahun 1942 dengan pemimpinnya Jenderal Imamura di Tarakan. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. Jadi mereka datang menjelajahi samudera, itu ada beberapa faktor, ada 4. Yang pertama adanya keinginan mencari kekayaan atau gold, emas, yaitu berupa rempah-rempah. Nah, ini contoh rempah-rempahnya ini. Ya, ada pala, ya, dan lain-lain itu. Yang kedua adanya keinginan menyebarkan agama gospel, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory, yaitu menguasai wilayah. Dan yang keempat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti perkembangan teknik pembuatan kapal, ditemukannya mesin untuk persenjataan, dan ditemukannya kompas. Nah, di sini ada VOC dan ada lambang EIC. Ini lambang VOC punyanya Belanda dan ini EIC punyanya Portugis. Beberapa nama pahlawan dalam melawan penjajah. Di sini ada 3 kelompok, ada yang melawan Portugis, ada yang melawan VOC Belanda, dan ada Belanda. Yang pertama yang melawan dengan Portugis ada Sultan Hairun dari Tidore, Sultan Baabullah dari Tidore, Laksamana Mahalayati dari Aceh, Sultan Iskandar Muda di Aceh, Pangeran Sabaranglor atau Diopati Hunus di Demak, Fatahillah atau Falatehan di Sunda Kelapa. Melawan VOC Belanda yaitu ada Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Nuku dari Maluku, Sultan Agung dari Mataram, dan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Kemudian Belanda, kenapa bisa VOC-nya? Karena pada saat ini itu VOC-nya dibubarkan. Nanti ada ceritanya. Dan berikutnya yang melawan Belanda itu adalah Kapten Patimura atau Thomas Matulesi dari Maluku, Christina Martatiahu dari Maluku, Tuanku Imam Bonjol atau Datuk Bandaro dari Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro atau Yogyakarta, Pangeran Tasari Banjarmasin, Sisingamangaraja 12 dari Sumatera Barat, Raja Buleleng dan Gestu Ketujalantik dari Bali, Teuku Umar, Cut Nyatin dari Aceh, dan Nyi Ageng Serang dari Yogyakarta. Ini salah satu contoh perlawanan dari Sultan Iskandar Muda. Perlawanan Kesultanan Aceh melawan Portugis.
Sejak kedatangan Portugis di Malaka pada tahun 1511 telah terjadi persaingan dan permusuhan dengan Kesultanan Aceh karena Portugis melakukan monopoli perdagangan, melarang orang Aceh berdagang dan berlayar ke Laut Merah, dan melakukan penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Monopoli perdagangan adalah menguasai pasar sepenuhnya sehingga tidak ada lagi yang menyaingi. Perlawanan terhadap Portugis dimulai sejak Sultan Ali Mungayat Shah yang dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda dengan melakukan dengan berbagai cara seperti blokade ekonomi, yaitu melarang rakyat Aceh menjual lada dan timah kepada Portugis. Nih wajahnya ya. Kemudian kita coba dengan VOC. Nah ini dari Belanda ada namanya Cornelis de Houtman, menjadi orang Belanda pertama yang membuka jalur pelayaran ke Nusantara sampai di Banten, kemudian diikuti oleh Jacob van Eyck yang juga tiba di Maluku. VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie adalah persekutuan dagang Belanda di Hindia Timur Asia yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 dengan maksud melindungi perdagangan dan membantu biaya perang pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda memberikan hak oktroy, yaitu hak istimewa kepada VOC. Hak istimewa atau oktroy VOC yaitu 1. Melaksanakan monopoli dan pelayaran. 2. Membangun benteng pertahanan, memiliki tentara sendiri, dan membuat perjanjian dengan penguasa untuk merebut wilayah di Asia. 3. Menyatakan perang atau menyatakan perdamaian. 4. Mengeluarkan mata uang sehingga memungut pajak. 5. Melaksanakan kekuasaan kehakiman. Akhirnya VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 karena mengalami kebangkrutan, dan penyebabnya diantaranya adalah banyak dari pegawai VOC yang melakukan korupsi dan kecurangan. VOC banyak mengeluarkan biaya untuk peperangan, misalnya perang melawan Sultan Hasanuddin dari Goa, dan banyaknya gaji pegawai yang harus dibayar. Nah, setelah dibubarkan, penanganan VOC diserahkan langsung kepada pemerintah Belanda. Nah, untuk bisa dikenal, kita perhatikan beberapa pemimpin VOC dan kebijakannya. 1. Peter Both dari Belanda, ini mendirikan pos perdagangan. Kemudian 2. Jacob Jan Peterson Koen dari Belanda, ini yang memindahkan markas VOC dari Banten ke Jakarta dan merubah nama Jakarta menjadi Batavia. Ini terjadi perlawanan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Yogyakarta menyerang Batavia. Yang ketiga, Herman Willem Daendels dari Prancis, ini menerapkan kerja rodi atau kerja paksa dalam membuat jalan dari Anyer sampai Pendarukan, jembatan, waduk, benteng, gedung, dan rumah pegawai. Yang keempat, Thomas Stamford Raffles dari Inggris. Ini di bidang politik dia membentuk Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Di bidang ekonomi mengenalkan mata uang, menghapus pajak hasil bumi, dan sistem penyerahan wajib. 3. Bidang budaya dan ilmu pengetahuan, penemuan tanaman Rafflesia Arnoldi, penemuan dan pemugaran Candi Borobudur, mendirikan kebun raya Bogor, menulis buku History of Java. Di bidang sosial, ini menghapus kerja rodi yang dibuat masa Daendels dan menghapus perbudakan. Ini termasuk yang menguntungkan atau membantu rakyat Indonesia. Kemudian kelima, Van der Kaplan dari Belanda, ini juga membantu Indonesia mengurangi monopoli rempah di Maluku dan menghentikan sewa tanah di Kerajaan Mataram, membuat Departemen Pertanian, Seni, dan juga ilmu pengetahuan di Pulau Jawa. Dan berikutnya adalah Van den Bosch dari Belanda, ini kembali yang lumayan jahat, yaitu menerapkan sistem tanah paksa atau kultur stelsel. Dia sendiri yang membuat sistem tanah paksa untuk mengisi kosongnya kas Belanda karena perang di Diponegoro. Nah, di sini ada 3 pahlawan kita, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, dan siapa yang ini? Imam Bonjol. Ya, baik anak-anak, demikian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik, dan sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.